Beliau ini tipikalnya fokus dan mau berkolaborasi dengan siapa saja. Bapak itu termasuk orang yang sangat gigih, kerja keras, kemudian orang yang sangat bertanggung jawab. Di bawah kepemimpinan Sutarto Hardi, itu baik di tingkat prodi, tingkat fakultas maupun universitas kita dapat meraih prestasi yang terbaik dengan nilai akreditasi A gitu ya. Dalam memimpin kalem, mengatasi masalah dia tenang, banyak masalah yang dihadapinya dia. Sumber daya manusia juga sangat meningkat pesat. Jadi guru besarnya banyak nih. Dulunya separohnya, sekarang sudah 2 kali lipat. Sebagai mahasiswa, saya menilai Pak Sutarto Hardi itu sangat dekat dengan mahasiswa. Beliau juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik yang di lapangan, secara akademik dan non-akademik. Beliau juga sering membimbing mahasiswa. Di samping saya telah ada Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Sutarto Hardi. Beliau akan membagikan tentang apa saja pencapaian yang telah ditorehkan universitas yang beliau pimpin. Tentunya, ya kan Pak? Yeah. Sebelumnya selamat Pak, bahwa Universitas Lambung Mangkurat pada Maret 2019 lalu mendapatkan akreditas A ya Pak, setelah perjuangan panjang ya Pak. Dan tahun ini Bapak menargetkan, periode kedua ini Bapak menargetkan untuk ULM ini untuk menjadi universitas yang go internasional. Mungkin Bapak bisa bagikan Pak step-stepnya itu seperti apa? Ya, pertama-tama kami merasa bersyukur atas prestasi yang sudah dicapai oleh Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat atau ULM ini. Jadi akreditasi A ini bukan keberhasilan rektor, tapi adalah keberhasilan seluruh Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat. Saya kira lebih dari 10 tahun kita memperjuangkan untuk mendapatkan akreditasi unggul ini. Dimulai pada masa rektor Profesor Rasmadi. Pada tahun 2009, pada tanggal 23 Januari 2009, untuk pertama kalinya kita mendapatkan akreditasi dari BAN PT. Waktu itu nilainya masih C. Masih C? Ya. Tapi saya kira itu juga prestasi yang bagus. Karena dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, hanya segelintir saja perguruan tinggi yang sudah mendapatkan akreditasi. Kemudian berganti rektor pada masa Profesor Muhammad Ruslan sebagai rektor, kita kembali melakukan akreditasi. Pada tahun 2014 ya, kita kembali mendapatkan akreditasi. Kali ini meningkat dari C menjadi B. Dari B. Ya, menjadi B. Kemudian berganti pada saat saya menjadi rektor periode yang pertama tahun 2014-2018, kami kembali memperjuangkan untuk mendapatkan akreditasi A ini. Alhamdulillah skornya naik. Skornya ya, dari? Kalau dulu 318, kemudian kita mendapatkan skor 338. Kurang sedikit untuk mendapatkan akreditasi A. Karena skor minimalnya harus 361. Kemudian perjuangan tidak berhenti di situ. Tahun 2019 ini, pada bulan Maret, kita mendapatkan akreditasi A. Jadi perjuangan yang panjang dari tahun 2009 sampai dengan 2019, akhirnya ULM menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan, perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi unggul dari BAN PT. Ya. Pak Menristek Dikti itu pernah mengatakan bahwa sekarang itu tantangannya adalah era global, bahwa universitas itu harus unggulan tidak hanya di dalam tapi harus di luar negeri. Nah mungkin langkah apa saja yang Bapak siapkan agar ULM ini go internasional tadi dan bagaimana ULM ini menghadapi revolusi industri 4.0 Pak? Jadi kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang signifikan selama 4 tahun terakhir. Betul. Jumlah doktor meningkat pesat. Dulu ketika saya menjabat jadi rektor, jumlah doktor sekitar 134. Sekarang sudah 310 lebih. Jadi lebih 100% penambahan jumlah dosen yang berkualifikasi S3. Kemudian dari segi jumlah prodi yang terakreditasi A juga meningkat. Kalau dulu hanya 2 prodi, sekarang sudah 23 prodi. Jadi itu kemajuan-kemajuan yang signifikan. Jumlah publikasi internasional juga meningkat. Kemudian atmosfer akademik terbangun dengan baik. Prestasi mahasiswa juga semakin meningkat. Karya ilmiah dosen, buku, kemudian paten juga meningkat. Saya kira sudah wajar karena ULM ini mendapatkan akreditasi internasional. Jadi program itu sudah kita siapkan. Antara lain kita mengirim tim dari Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengikuti pelatihan AUNQIE. ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi mereka belajar itu.
Nanti besok tanggal 18 orang ketua prodi juga kami kirim ke Pontianak untuk mengikuti pelatihan untuk mendapatkan akreditasi internasional. Jadi langkah selanjutnya adalah bagaimana mendorong prodi-prodi yang sudah mendapatkan akreditasi A ini agar bisa meningkat menjadi akreditasi internasional. Ya. Pak, boleh di-highlight nggak Pak, program unggulan apa saja sih yang ada di sini Pak? Kalau kita melihat dari visi dan misi kita ingin menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan bersaing dalam bidang lingkungan lahan basah. Jadi itu menjadi program unggulan kita. Kita diharapkan nanti pada tahun 2027 sudah memiliki pusat unggulan dalam bidang ini untuk wilayah Asia Pasifik. Tapi step ke arah itu sudah kita lakukan. Jadi program-program riset unggulan kita lakukan, dana kita gelontorkan, kemudian dosen-dosen kita dorong untuk bisa melakukan penelitian-penelitian dengan basis lingkungan lahan basah. Kemudian kita juga memiliki pusat unggulan IPTEK dalam bidang ini. Jadi ke depan tentu saja kita berharap nanti banyak inovasi yang dilahirkan, paten yang dilahirkan, dan juga produk-produk yang dihasilkan dari program ini yang bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi ULM sendiri tapi juga bagi masyarakat banyak. Berarti secara tidak langsung apa yang dicita-citakan oleh pendiri dari ULM ini untuk agar ULM ini menjadi agent of development itu bisa tercapai ya Pak? Bukan hanya untuk di Kalimantan nih Pak? Ya, contoh sederhana ya, kita ini kan memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah di Kalimantan Selatan ini. Kemudian lahan basah kita juga sangat luas. Itu adalah potensi yang harus kita gali. Jadi tanggung jawab untuk menggali potensi itu adalah terutama para akademisi, jadi para peneliti di perguruan tinggi yang harus menggarapnya dan mengembangkannya. Jadi ke depan kita juga harus coba untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena sumber daya alam yang berlimpah itu jangan sampai menjadi bencana buat masyarakat, ya kan? Batu bara dieksploitasi, ya kan? Tapi jangan ditinggalkan begitu saja. Harus ada upaya-upaya konservasi. Nah, kita juga melakukan program riset berkaitan dengan itu. Ya, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Bagaimana mengembalikan sumber daya alam ini bisa lebih baik, ya, kembali kepada keadaan sedia kala. Nah, itulah program-program yang kita terus dorong di kampus ini. Semakin seru nih Pak perbincangan kita. Tentu masih banyak yang harus digali. Mungkin sambil jalan ke dalam ya Pak ya. Siap. Baik Pak. Pak, terima kasih nih Pak. Nah, kita harus membedah lagi nih Pak. Tadi kan perbincangan terputus ya Pak. Betul. Nah, boleh diceritakan nggak sih Pak perjalanan karir Bapak hingga Bapak tuh menjadi rektor seperti saat ini? Wah, ini ceritanya menarik ini ya. Jadi saya mulai dari sekolah menengah dulu ya, sekolah menengah pertama. Ketika ada suatu penelitian yang dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu di sekolah SMP Negeri 6 di Banjarmasin. Anak-anak itu ditanya, termasuk saya, cita-citanya mau jadi apa? Gitu. Saya ngisi kuesioner, pilihannya pokoknya 1, 2, 3. Jadi saya milih 1 pengen jadi presiden. Yang kedua pengen jadi wartawan. Yang ketiga pengen jadi guru. Jadi cita-cita saya itu 3. Jadi presiden, jadi wartawan, jadi guru. Nah, SMP lulus, saya masuk SMA 1 Banjarmasin. Sebuah SMA favorit di Banjarmasin. Biasanya anak-anak pejabat ya masuk ke sekolah itu. Nah, lulus dari SMA 1 itu, saya masuk FKIP. ULM. Universitas Lambung Mangkurat. Ya. Jadi kalau masuk FKIP itu kan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, artinya pengen jadi guru kan. Teman-teman saya itu pada ketawa semua. Ini Sutarto ini katanya mau jadi guru ya, mau jadi Umar Bakri katanya. Pilihannya memang agak tidak populer pada waktu itu. Karena teman-teman SMA itu kalau kuliah ke teknik ya kan, atau dia ke pertanian, ke IPB. Teknik itu di ITB. Ekonomi ke UGM ya kan, atau ke UI gitu ya, itu pilihan-pilihan favorit lah anak-anak zaman itu. Tapi kok saya ini masuk FKIP gitu. Yang pertama karena cita-cita saya tuh pengen jadi guru kan, jadi kalau jadi guru itu biasanya cepat dapat kerja, jadi agak pilihan yang realistik lah, rasional. Karena waktu itu saya kan anak yatim, bapak saya sudah meninggal, jadi saya berpikir kuliah perlu biaya besar. Siapa yang akan mengongkosi kuliah saya? Jadi pikir saya, masuk FKIP saja, cepat lulus, cepat dapat kerja, begitu. Itu pikiran saya. Ya. Tapi ketika saya masuk FKIP itu, saya sudah dapat kerja.
Karena saya ngambil program studi pendidikan matematik. Jadi guru matematik kan langka. Jadi belum selesai kuliah udah ditawarin ngajar di swasta, di sekolah, di SMP, di SMA, kasih private les kepada anak-anak, bimbel. Jadi sudah jadi guru sama saya. Jadi saya pikir cita-cita saya jadi guru sudah terkabul. Pada saat saya kuliah di FKIP itu. Tapi pada saat kuliah rupanya karena prestasi bagus oleh ketua jurusan pada waktu itu Pak almarhum Muhammad Arsad menawari saya. Ini ada beasiswa ikatan dinas katanya, tunjangan ikatan dinas. Nah, nih, kamu salah satu yang dipilih untuk mendapatkan beasiswa itu. Saya tanya kepada Pak Arsad, ini nanti maksudnya apa Pak? Kalau dapat beasiswa ini jadi apa? Oh, kamu terikat katanya. Nanti kamu lulus, kamu harus jadi dosen di ULM. Wah, dalam hati saya kebenaran, berarti kan saya nggak repot-repot cari kerja kan. Nah itulah alhamdulillah ya setelah saya selesai, saya lulus, saya langsung diangkat jadi dosen di alma mater saya di FKIP, ULM itu. Jadi saya tidak hanya jadi guru, tetapi juga menjadi guru bagi calon-calon guru. Itu cita-cita saya yang pertama. Kemudian tidak berapa lama setelah saya diangkat jadi PNS, saya sekolah lagi S2 di Gajah Mada, matematika, menjadi magister matematika. Ya. Kemudian setelah itu 2 tahun kemudian saya mendapat beasiswa lagi untuk mengambil S3 di negeri Belanda. Ya, tahun 98 pada waktu itu. 98 sampai 2002. Selama di negeri Belanda saya belajar mengenai pendidikan matematika realistik. Ya. Ya, jadi di sana itu belajar mengenai itu dan setelah pulang alhamdulillah saya juga dapat bersama teman-teman dapat grant dari pemerintah Belanda untuk mengembangkan pendidikan matematika realistik itu di Indonesia. Akhirnya kerjalah di proyek itu. Ya, teman-teman di ITB ikut terlibat, dari Unsri, dari Padang, dari Medan juga terlibat, dari Jogja, Surabaya. Kita kerja di sana. Salah satu program dari itu, program pendidikan matematika realistik itu adalah menerbitkan majalah. Namanya majalahnya PMRI. Majalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Dan saya diminta menjadi pemimpin redaksi majalah itu. Jadi, wah kebenaran juga saya bilang ini, cocok ini. Saya jadi wartawan. Cita-cita yang kedua. Jadi wartawan saya, wawancara, nulis artikel, menerbitkan majalah. Jadi ya lumayan hampir 10 tahun. 10 tahun, iya. Setelah pulang dari sana kan 2002 sampai 2010 ya, 8 tahun ya. Saya terlibat dalam proyek itu. Berarti Bapak belum ke ULM lagi ya? Sudah balik. Oh, sudah balik. Sudah balik, tapi kembali ke Banjarmasin, tapi saya juga harus bolak-balik ke Bandung karena harus jadi pemimpin redaksi majalah itu, juga sering keliling Indonesia dan keliling dunia juga. Nah, berkat saya sering hadir di konferensi internasional, saya akhirnya punya banyak credit point untuk usul pangkat saya. Akhirnya pada tahun 2007 saya menjadi guru besar. 2007. Jadi sejak saya diangkat jadi dosen itu 91, 16 tahun kemudian saya sudah mencapai puncak karir saya sebagai dosen, menjadi profesor dalam usia pada waktu itu masih 41 tahun. 41 tahun, ya. Pak. Jadi kemudian setelah jadi guru besar terbukalah jalan saya untuk menjadi anggota senat universitas. Kemudian saya menjadi wakil rektor pada tahun 2010. Kemudian tahun 2014 saya terpilih sebagai presiden Universitas Lambung Mangkurat. Presiden. Iya, karena rektor itu di sini dulu sebutannya presiden. Presiden ULM. Jadi cita-cita saya jadi guru, jadi wartawan, jadi presiden ya. Dalam hal rektor Universitas Lambung Mangkurat terkabul. Mimpi yang menjadi nyata. Mimpi yang menjadi nyata. Jadi Tuhan berbaik hati kepada saya, cita-cita saya terkabul dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Pak, ini kan Bapak sudah 2 periode ya Pak, menjadi rektor. Tentu itu kan kepercayaan yang nggak mudah didapatkan ya Pak ya. Mungkin ada strategi atau kebijakan yang Bapak terapkan di sini hingga ULM ini berkembang pesat gitu Pak. Iya. Jadi dulu namanya itu UNLAM. UNLAM ya. Universitas Lambung Mangkurat itu disingkat UNLAM. Akronimnya UNLAM. Orang sering mengkonotasikan UNLAM itu Universitas Lambat Maju. Jadi itu saya juga sebagai seorang alumni juga sedih juga.
Saya melihat ada permasalahan besar di kampus ini. Jadi rasa bangga terhadap kampus itu kecil, rendah. Jadi sense of belongingnya nggak Sense ada. of belongingnya rendah, pride terhadap lembaga itu juga saya kira sangat kurang. Kalau mahasiswa ditanya kuliah di mana, jawabannya saya kuliah di Unlam saja gitu. Unlam saja itu menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang membanggakan gitu. Dosen pun begitu juga. Ada dosen nulis di koran, dia nggak mau mengakui, segan mengakui kalau dia itu dosen Unlam misalnya begitu. Nah, karyawan juga begitu ya. Jadi ya sepertinya kita ya mengajar di kampus ya biasa-biasa saja lah. Ya tidak ada kebanggaan itu. Jadi saya berpikir salah satu program besar yang harus kita lakukan di sini itu adalah bagaimana mengembalikan kebanggaan mahasiswa, dosen, karyawan terhadap alma maternya. Dalam hal ini Universitas Lampung Mangkurat. Lalu saya melakukan rebranding. Jadi sebutan Unlam, orang juga sering menyebutnya Lampung ya, sering salah begitu. Saya pikir perlu dirubah juga ini. Akhirnya kami memutuskan untuk mengubah penyebutan Universitas Lampung Mangkurat itu menjadi ULM. Sekaligus kita melakukan rebranding. Ya, saya membuat majalah berita ULM yang saya sebarkan kemana-mana, yang mengabarkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di kampus. Itu tahun berapa Pak berubah? Tahun jadi 2014 saya diangkat jadi rektor, 2015 disetujui oleh Senat, kemudian 2016 sudah dikeluarkan Permen Ristek Diktinya. Tahun 2018 ini sudah keluar statuta yang baru yang sudah resmi menyebut Universitas Lampung Mangkurat itu ULM, ya sudah resmi begitu. Nah di samping itu untuk mengembalikan kebanggaan itu kita harus membangun atmosfer akademik yang kondusif di kampus. Dosen diberikan kesempatan untuk belajar, training, tidak hanya di Indonesia tapi juga ke luar negeri. Ya, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Jadi ketika mereka sudah pergi ke kampus-kampus lain, mereka lihat itu kan, wah ini kok dibanding itu kan, oh kita harus begini nih supaya kita lebih maju begitu loh. Akhirnya banyak pemikiran-pemikiran yang masuk, kita akomodir, dana riset diberikan kepada para dosen, training ke luar negeri kita berikan, mahasiswa juga mendapat pelatihan dan pengalaman di luar negeri. Kemudian dosen-dosen yang ingin sekolah, doktor diberikan peluang yang besar. Saya sering memberikan rekomendasi mereka kalau pengen S3 keluar. Jadi pada saat saya jadi rektor itu jumlah doktornya kurang lebih 134. Sekarang sudah lebih 310. Jadi lebih 100% meningkatnya jumlah doktor di kami ini ya, di ULM ini. Kemudian juga prodi yang akreditasinya A itu meningkat. Dulu saya jadi rektor hanya 2. Sekarang sudah 23. Jadi peningkatannya sudah lebih 2000%. Kemudian dana untuk penelitian, publikasi juga diberikan insentif pada para dosen. International publication juga meningkat pesat. Sekarang orang menjadi bangga. ULM mendapatkan dana Islamic Development Bank untuk membangun 12 gedung baru. 12 gedung baru. Itu apa aja tuh Pak? Itu ada gedung Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada di Fakultas Hukum, ya, gedung-gedung baru untuk perkuliahan. Ada library ini yang kita bangun ini ya, yang sudah selesai ini, Digital Library. Digital Library, kemudian ada Lecture Theater Building, ada pusat kegiatan mahasiswa. Totalnya 12 gedung, ada Sport Center, ada auditorium yang baru. Nah semua itu setelah selesai ini orang menjadi bangga dengan kampus. Lingkungan ditata rapi, semakin hijau, jadi ada alumni yang mungkin 3-4 tahun nggak ke kampus, balik ke kampus kok lihat kagetnya berubah. Kampus ini semakin asri, semakin indah kata mereka. Itu menumbuhkan kebanggaan. Saya melihatnya di medsos ya. Saya kan sering berkomunikasi dengan alumni, ngetek ke bawah. Mereka menyatakan kami bangga sebagai alumni ULM. Kami bangga pernah belajar di kampus ini. Kami bangga menjadi dosen di kampus ini. Nah itu menunjukkan bahwa upaya kita untuk mengembalikan pride ya, kebanggaan terhadap alma mater itu sudah lumayan berhasil. Ya. Pak, lalu ini Pak, kalau boleh disebutkan prestasi akademik ya Pak, Ya. maupun non akademik dari mahasiswa di sini apa saja Pak kalau boleh di highlight Pak? Iya, betul. Kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkarya ya. Artinya kalau mereka punya program-program yang bagus, kreativitas mahasiswa kita dukung. Antara lain datang sekelompok mahasiswa teknik mesin kepada saya.
Pak kami ingin ikut kontes mobil hemat energi. Di mana saya bilang ini ada kontes Pak di Malang, di Brawijaya. Tapi kita perlu biaya Pak untuk riset mobilnya, mengembangkan mobilnya, biaya besar. Saya berikan kesempatan kepada mereka, dana kita berikan. Kemudian berhasil mereka menjadi juara ya dalam bidang desain mobil hemat energi itu. Dalam desainnya mereka juara, tapi dalam lomba racingnya belum berhasil. Tapi tahun depan ini nggak cukup Pak, kita nasional, kita juga harus ikut kontes mobil internasional. Jadi mereka ikut Shell Eco Marathon di Singapura, kita bantu juga. Ya. Nah ini contoh dukungan kita ya, mereka ikut lomba di Singapura, kemudian tahun berikutnya mereka ikut lagi, ya, support terus. Mahasiswa teknik pertambangan ikut mining competition, juara nasional. Ada yang merancang jembatan dari teknik arsitektur, juara nasional, ya. Kemudian kontes bahasa Inggris, juara 2 nasional. Kemudian debat konstitusi juga berhasil menjadi juara tingkat nasional. Saya lihat mahasiswa kita ini potensinya besar, ya. Mahasiswa kedokteran bahkan tidak hanya nasional, mereka juga juara di level ASEAN. Di Thailand itu langganan juara kita dalam kedokteran, ya. Jadi saya pikir mahasiswa kita ini potensinya besar. Sepanjang kita memberikan dukungan yang konstruktif buat mereka, support yang bagus, mereka bisa tumbuh ya menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam bidang mereka masing-masing. Jadi siap untuk kerja ya Pak, dan untuk menghadapi tantangan global. Betul. Ya, Pak. Kemudian inovasi juga kita dorong. Dosen-dosen kalau mereka publikasi internasional, kami kasih insentif ya. Kalau mereka menulis buku, kasih insentif. Kemudian kalau mereka menghasilkan paten ya, ada sertifikat patennya juga kita kasih insentif. Itu mendorong mereka untuk terus berkarya. Artinya pihak rektor tuh ada gitu loh. Kita nih memperhatikan mereka. Karena yang mereka capai itu juga menjadi keberhasilan institusi. Ya. Sehingga alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan akreditasi A kan. Jadi 19 Maret 2019 kemarin alhamdulillah ULM sudah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Jadi kita sudah sejajar dengan perguruan tinggi lain yang besar di Indonesia. Ya. Lalu Pak, bicara tentang filosofi hidup nih Pak sekarang. Iya. Apa sih filosofi hidup Bapak Pak? Kalau saya tuh kerja itu ibadah ya. Iya, jadi ketika saya pertama kali mencalonkan diri jadi rektor itu motivasinya apa gitu kan. Saya sampaikan saya ingin mengabdi kepada lembaga ini. Negara atau lembaga ini sudah memberikan banyak kepada saya. Saya sekolah S1 dapat beasiswa. Saya pergi S2 ke Yogyakarta dapat beasiswa. Kemudian saya pergi ke negeri Belanda, kembali mengambil S2 dan S3 juga mendapatkan beasiswa. Iya kan? Kita hidup dari gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Jadi semua sudah kita dapat. Sekarang apalagi? Saya pikir saatnya lah kita untuk mengembalikan apa yang sudah dapat itu kita kembalikan kepada alma mater. Berbakti kepada alma mater dianggap sebagai ibadah karena itu juga ya terutama kalau saya sendiri yang menganggap dosen itu kan guru ya, jadi itu amal jariah. Sepanjang kita ikhlas mengajar ya, bagi saya itu amal jariah ya, ikhlas kita memberikan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu itu bermanfaat, memberikan kemaslahatan kepada orang lain, insya Allah itu menjadi pahala yang tidak henti-hentinya buat kita. Jadi hidup itu gampang saja begitu menurut saya. Kita jalani dengan baik, sebisa mungkin kita mengabdikan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada orang banyak, ya banyak-banyak beramal, insya Allah rezeki datang dari mana saja, tapi jangan lupa untuk menyisihkan untuk memberikan kepada orang lain begitu yang membutuhkan. Itu membuat kita hidup lebih tenang, ya kan. Pak, obsesi Bapak Pak, apalagi nih Pak yang ingin Bapak capai dalam hidup, baik sebagai rektor maupun secara pribadi Bapak? Sebagai presiden ya. Benar, sebagai presiden. Sudah jadi guru, sampai kan, jadi wartawan sudah, jadi presiden universitas sudah, ya kan. Saya pikir ya cukup juga ini sudah nih hidup kita ini. Kalau orang mengatakan saatnya lah untuk kita ini bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada benar juga. Tapi sebenarnya pengabdian itu tidak dibatasi oleh usia kan. Apalagi seorang profesor itu
usia pensiunnya 70 tahun. Kalau saya kan masih 50 tahun, jadi masih panjang karir. Masih panjang karir saya. Cita-cita pertama tadi jadi guru, kemudian ingin mendidik calon-calon guru yang bagus, yang profesional. Mungkin setelah jadi rektor, kembali jadi dosen. Kalau bisa saya kasih training untuk banyak guru-guru matematika terutama, karena matematika itu penting bagi bangsa ini. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu berpikir kreatif, ya, sistematis. Ya, sumber daya manusia yang unggul itu akan mendorong bangsa ini juga semakin semakin unggul dan kompetitif. Jadi ke depan ya mungkin saya ingin lebih banyak menerjunkan diri dalam bidang itu, dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebetulan saya juga hobi menulis. Ya, jadi menulis beberapa buku. Jadi mungkin kalau tidak jadi rektor, ini kan periode yang kedua kan, tidak bisa lagi jadi rektor periode yang ketiga. Mungkin saya lebih banyak nanti duduk, mengajar, menulis. Dengan menulis, buku kita dibaca orang lain, mungkin bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak ya. Insya Allah nanti bulan depan, bulan Juni, ada buku saya yang terbitkan oleh Elek Media Komputindo. Judulnya Pak? Judulnya Membingkai Bayang-Bayang. Ya. Itu tentang apa tuh? Tentang biografi saya. Sedikit biografi dan juga pemikiran-pemikiran saya. Saya kan sering traveling. Oh, Bapak sering traveling? Sering traveling kemana-mana di seluruh dunia ini ya. Jadi pengalaman saya traveling itu saya tuliskan dalam tulisan itu, dalam buku itu. Sekaligus juga menceritakan perjalanan hidup saya dan karir saya. Sebagai mahasiswa, dosen, kemudian jadi rektor, jadi trainer, ya, kemana-mana gitu kan. Jadi sudah ke beberapa negara Asia, Australia, di Eropa, juga Amerika. Banyak pengalaman yang didapat, banyak yang dilihat. Itu saya tuangkan dalam tulisan itu. Boleh tuh Pak, nanti harus kasih tahu ke kita itu betul, bukunya. insya Allah ya. Itu Pak, ini saya lihat itu Bapak orangnya fleksibel sekali ya Pak. Ya. Pasti dekat dengan mahasiswa maupun dosen-dosen di sini. Ya. Bagaimana Bapak membangun komunikasi dengan mereka itu semua Pak? Iya, jadi kadang-kadang orang menganggap jabatan sebagai rektor tuh jabatan yang tinggi sekali, orang segan gitu bertemu, ya kan? Ya seperti takut, rada-rada takut lah. Jangankan mahasiswa, dosen kadang-kadang juga ingin menghadap rektor kan berpikir 2-3 kali dia. Betul. Tapi kalau itu yang terjadi ya, seorang pimpinan itu dijauhi oleh dosen, dijauhi oleh bawahannya, dijauhi oleh mahasiswa, kita akan susah untuk mendapatkan masukan-masukan, informasi-informasi yang bagus buat kita untuk kebijakan. Oleh karena itu saya membangun komunikasi dengan para mahasiswa dan juga dosen. Artinya kapanpun, dimanapun, kalau mereka ingin ketemu saya, silahkan ketemu saya. Kalau tidak bisa ketemu, bisa lewat WA, bisa lewat media sosial, messenger, dan banyak yang menyampaikan itu. Jadi membangun komunikasi itu suatu cara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang banyak. Berpihak kepada bawahan, berpihak kepada dosen, berpihak kepada mahasiswa. Contohnya begini ya. Ketika kita mendorong prodi-prodi ini untuk mendapatkan akreditasi unggul, akreditasi A gitu kan, itu mereka kesulitan untuk mendapatkan dana, menyusun borang, rapat-rapat dan sebagainya, menyiapkan barang bukti, ya kan. Banyak di antara mereka yang harus keluar duit sendiri. Jadi beberapa ketua prodi, dosen datang kepada kami Pak mau akreditasi prodi saya ini, tapi nggak punya duit. Kadang-kadang kami harus kumpul-kumpul duit untuk sekedar beli pisang goreng. Karena kita harus lembur sampai malam, menyiapkan dokumen dan segala macam. Nah, mengetahui itu, keluarlah kebijakan. Oke, saya bilang, setiap prodi yang melakukan akreditasi akan diberikan insentif sebesar 25 juta. Nah, kalau mereka bisa mendapatkan akreditasi A, nanti saya tambah lagi 25 juta. Jadi 50 juta. Itu bukan sekedar untuk memotivasi ya. Saya tahu mereka ada kesulitan dalam penyusunan itu. Dan dananya susah mereka dapatkan. Jadi dengan polusi seperti itu, memberikan pesan kepada mereka bahwa kita itu hadir, bahwa rektorat, pimpinan universitas itu memperhatikan mereka, kemudian mendampingi mereka dalam menyusun borang dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena apa? Karena ada komunikasi kan. Misalnya dosen kesulitan dalam publikasi, kita didorong melakukan publikasi internasional. Tapi untuk bisa publikasi internasional itu perlu biaya yang besar. Nah, bagaimana caranya? Kita keluarkan lagi kebijakan. Kalau mereka bisa tembus
publikasi internasional saya kasih insentif sampai 10 juta. Ya. Dosen yang memiliki paten, kami beri hadiah juga. Dosen yang menulis buku ajar, kita beri juga insentif, reward juga. Jadi kita tidak, kalau orang kan reward punishment, kalau saya reward and reward. Reward and reward. Pokoknya itulah saya kira itu satu cara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang banyak, dan itu terbangun karena ada komunikasi. Kalau kita menjaga jarak, kita sulit mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif buat lembaga ini. Baik Pak, Bapak itu kan mobilitasnya tinggi Pak, sering ke luar kota, bahkan ke luar negeri, terus jadwalnya padat banget. Itu kan otomatis harus menjaga diri untuk tetap prima. Mungkin ada hobi yang Bapak tekuni Pak? Ya, dulu saya sering cycling, sepeda ya, goes. Karena di Belanda juga sering goes dulu ya. Di sini juga sering pagi. Kemudian jalan kaki, jogging juga pagi. Ya. Waktunya semakin padat, semakin sempit, ya olahraga berkurang. Saya tenis di kampus, ada tenis seminggu sekali, 2 kali, kadang-kadang dengan teman-teman. Dan itu bikin rileks juga, karena lepas kan. Kita bisa ketawa, ketemu dengan kawan-kawan di lapangan, bebas gitu, nggak ada jarak. Rektor, dosen, mahasiswa bisa bergaul dengan rileks, dengan santai. Nah itu. Kadang-kadang traveling juga bisa membuat rileks juga, karena kan kalau di sini kan ya boleh dikatakan sebagian besar waktu habis di kampus, pagi sampai malam di kampus, sampai ke rumah cuma tidur, pagi pergi lagi ke kampus, rutinitas begitu kan. Jadi kalau keluar daerah kadang-kadang kita bisa rileks, atau ke luar negeri kita bisa rileks. Saya merasakan juga kalau kita melihat suatu wilayah yang baru, daerah yang baru itu ada membuat pikiran jadi fresh. Itu saya kira penting juga ya buat kita ini. Cuman ya sekarang ini kan harga tiket mahal ya, jadi masalah juga. Pak, ini Bapak itu katanya hari libur aja ke kampus ya? Itu kalau boleh tahu Bapak tuh kalau misalnya datang ke kampus itu pukul berapa dan pulangnya biasanya pukul berapa? Jadi dari rumah tuh jam 7 lah, paling lambat 7.30 ya, pulangnya habis maghrib, isya baru pulang ya. Kalau ini yang sering juga saya kalau tugas keluar daerah gitu ya, 2-3 hari itu ya, kan tidak ke kampus itu kan, jadi pikiran saya itu selalu kampus. Jadi kalau pulang hari Sabtu begitu ya, hari Minggu saya ke kampus, karena kangen, karena kangen pengen lihat kampus ya. Dulu pada saat pembangunan itu saya sering karena ingin lihat progres kan. Saya berharap pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu begitu loh. Jadi saya sering tiap minggu tuh keliling melihat pembangunan gedung-gedung itu ya. Nah, sekarang sudah agak kurang sih. Tapi kalau libur masih sering untuk jalan-jalan. Saya pelihara ini burung merpati. Saya pelihara juga angsa, bebek di kolam itu, di kampus ya. Jadi ya kalau nggak lihat sehari rasanya kangen gitu loh. Pengen kasih makan. Jadi kalau kasih makan burung merpati itu kumpul ya kan. Itu dulunya cuma 20 ekor. Sekarang 300 ekor. 300 ekor. Iya, jadi rame, seneng. Jadi kangen itu. Kangen lihat. Biasa jam segini ada nih Pak? Ada. Jadi kalau kita ke sana nanti bisa ngambil foto di sana nanti lihat kasih makan. Dia ngumpul, senang lihatnya kita. Baik Pak. Pak ini pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya minta tips sukses dari Bapak untuk generasi milenial ya Pak. Gimana sih mereka tuh untuk mengejar cita-cita gitu, meyakini cita-cita agar mimpi itu bisa menjadi nyata seperti Bapak. Satu memang harus fokus ya, harus fokus terhadap tujuan kita, tujuan hidup kita itu apa, fokus ya. Karena untuk sukses itu tidak seperti membalik telapak tangan kan, tidak mudah. Jadi ada banyak rintangan, tapi sepanjang kita fokus. Misalnya dulu saya ya masih S1 ya, masih S1 belum jadi dokter. Ya. Saya sering nulis di kertas. Nama saya itu saya kasih dokter di depannya itu. Motivasi tuh ya Pak. Jadi kalau lihat tulisan, ini saya harus jadi dokter ini, saya harus sekolah ini. Jadi pengen sekolah ke luar negeri. Syaratnya apa? Harus bisa bahasa Inggris kan? Ya harus kursus bahasa Inggris, harus belajar ya kan, dibangun semua itu. Akhirnya dapat scholarship, bisa sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa. Udah jadi dokter, pengen jadi profesor. Tulis nama saya profesor. Belum profesor ada. Tapi dengan menulis itu, saya berjanji kepada diri saya sendiri nih. Ini cita-cita saya ini. Sebagai dosen, karir tertinggi saya adalah menjadi seorang guru besar. Alhamdulillah.
dalam usia 41 tahun akhirnya bisa menjadi profesor. Jadi kelihatannya anak-anak muda ini harus fokus ya. Ada tujuan, kita harus konsisten mencapai tujuan itu. Insya Allah tercapai ya. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk menempatkan cita-cita itu setinggi-tingginya ya. Tapi tetap harus fokus dan realistik ya, step by step ya. Ya itu. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Sutarto Hadi mengenai pencapaian dari ULM, terus tips dari beliau juga untuk generasi milenial dan bagaimana beliau membangun ULM ini. Nah, untuk lebih lanjutnya lihat di majalah Man Obsession edisi Mei 2019 dan jangan lupa untuk membuka channel TV OMG. Terima kasih Pak.